Zalin lanjut. Bisa dokter. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi macam sinap tadi ada dua ya. Jadi electrical sinap dan chemical sinap. Kalau electrical sinap ini nanti neurotransmitter dari presinap akan masuk ke possinap melalui suatu celah yaitu gap junction sehingga memungkinkan eh, elek- elektrolit atau ion-ion dari ah, ion dari presinap akan masuk ke possinap sehingga menimbulkan respon di possinap. Sedangkan kalau chemical sinap itu nanti neurotransmitter yang dikeluarkan oleh possinap ini akan masuk Mohon maaf dokter. Eh, apa? Kita kan tadi terkeluar, jadi pas join kembali itu belum join breakout room yang breakout room satu dokter. Oh gitu ya sih sih. Iya dokter. Oke. Coba stop share dulu. Join. Disebut dengan neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini merupakan senyawa kimia yang membawa pesan yang dihasilkan oleh akson terminalis yang dilepaskan di celah sinap untuk mengaktifkan atau menghambat sel neuron berikutnya. Jadi neurotransmitter ini disimpan di vesikel ya, kemudian dilepaskan jika ada rangsangan sehingga terjadi peningkatan ion kalsium di akson terminalis sebagai jawaban dari adanya aksi potensial. Kemudian nanti neurotransmitternya ini akan berikatan dengan reseptor di possinap untuk menimbulkan suatu efek. Nah, selain melepaskan neurotransmitter, sel saraf itu juga bisa melepaskan neuropeptida. Jadi ini ada perbedaan dari neurotransmitter dan neuropeptida. Kalau neurotransmitter ukurannya itu kecil karena dia terdiri dari satu asam amino atau bahan kimia. Kalau yang neuropeptida ini besar ukurannya karena dia lebih dari beberapa asam amino, kadang sampai 40 asam amino. Kemudian tempat sintesa neurotransmitter itu ada di sitosol, sedangkan neuropeptida di retikulum endoplasma dan badan Golgi. Tempat penyimpanannya neurotransmitter itu ada di vesikel, kemudian kalau neuropeptida juga di vesikel, tapi ukurannya lebih besar ya. Kemudian tempat pelepasannya ada di akson terminalis. Ini juga pelepasannya di akson terminalis. Kemudian jumlah yang dilepaskan bervariasi untuk neurotransmitter. Kalau neuropeptida ini lebih banyak. Kecepatan dan lama kerjanya neurotransmitter itu singkat dan cepat. Kalau neuropeptida lebih lambat dan lebih tahan lama. Artinya efeknya lebih panjang gitu ya. Kemudian tempat kerjanya di membran sinap atau possinap ya di neurotransmitter tadi, sedangkan neuropeptida itu bisa juga di bagian possinap juga ya yang ada di membran. Efeknya neurotransmitter itu mengubah aksi potensial di possinap, sedangkan kalau neuropeptida itu akan eh, memodulasi efektivitas sinap melalui perubahan jangka panjang pada sintesa neurotransmitter atau reseptor di possinap. Jadi ini adalah bagaimana mekanisme proses pengeluaran dari neurotransmitter, kemudian bagaimana dia berefek dan bagaimana dia dieliminasi. Jadi pada saat ada rangsangan ya dari akson di presinap sehingga akan terjadi aksi potensial, maka aksi potensial di sepanjang akson tadi kan diteruskan sampai di
di akson terminalis ya. Nah, di akson terminalis tadi aksi potensial akan menyebabkan pembukaan kanal kalsium sehingga kalsium masuk ke dalam akson terminalis ini. Nah, masuknya ion kalsium di dalam akson terminalis ini nanti akan menyebabkan vesikel-vesikel yang berisi neurotransmitter akan bergerak ke arah pinggir sehingga kemudian terjadi fusi atau penggabungan membran sel, membran apa ya, membran dari vesikel dengan membran sel. Maka terjadilah pengeluaran dari neurotransmitter di celah sinar. Nah, setelah terjadi pengeluaran neurotransmitter, maka neurotransmitter ini akan bekerja di posinap. Dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di posinap. Kemudian nanti dia akan menyebabkan terjadinya aksi potensial di posinap sehingga menimbulkan respon. Supaya efek ini tidak berlebihan di posinap, maka neurotransmitter yang sudah tidak berikatan dengan reseptor ini nanti akan dieliminasi. Jadi dia akan masuk ke sel glia. Di sini akan terjadi proses inaktivasi. Atau bisa juga eh, neurotransmitter ini nanti akan diserap kembali ke perisinap. Sehingga efek yang ditimbulkan di posinap ini menjadi tidak berlebihan atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian neurotransmitter yang dihasilkan itu ada dua macam. Ada yang sifatnya eksitatorik atau merangsang, ada yang sifatnya inhibitorik atau menghambat. Jadi kalau misalnya neuron itu sifatnya eksitatorik, maka eh, neurotransmitter yang dihasilkan itu nanti akan mengaktifkan posinap untuk terjadinya proses atau respon. Sedangkan kalau yang inhibitor, maka neurotransmitter yang dihasilkan itu akan bekerja dari eh, neuron berikutnya ya. Jadi tidak terjadi aksi potensial tetapi justru terjadi proses inhibisi. Kemudian respon yang dihasilkan oleh sel neuron apabila dia mendapat rangsangan itu merupakan jumlah akumulasi ya atau resultante. Jadi yang diterima oleh dendrit, jadi dendritnya kan banyak tadi ya. Dia akan menerima banyak rangsangan. Nah, rangsangan-rangsangan ini kalau neurotransmitternya sifatnya eksitasi, maka semakin banyak yang eksitasi akan semakin tinggi responnya. Tetapi kalau ada neurotransmitter juga yang merangsang itu sifatnya inhibisi, maka akan terjadi pengurangan. Jadi kalau satu saja rangsangannya mungkin responnya kecil ya. Tetapi kalau rangsangannya itu banyak dan semuanya eksitasi, maka sifatnya dia akan semakin tinggi responnya. Tetapi kalau ada yang positif-positif kemudian ada negatif, maka resultantenya jadi yang positif-positif akan dikurangi yang negatif sehingga mungkin hasil yang dihasilkan itu juga akan lebih rendah kalau misalnya dibandingkan dengan rangsangan yang semuanya sifatnya eksitasi. Itu prinsip kerja dari penghantaran listrik yang ada di saraf ya. Kemudian apa sih macamnya neurotransmitter itu? Jadi macam-macam neurotransmitter itu. Ada yang berasal dari golongan asam amino, contohnya ada glutamat, GABA, kemudian glisin. Kemudian yang kedua adalah neurotransmitter. Jadi ada struktur NH2-nya ini ya. Itu adalah dopamin, norepinefrin, epinefrin, serotonin maupun histamin. Kemudian ada neurotransmitter dari golongan senyawa purin. Contohnya adalah adenosin dan ATP. Kemudian ada asetilkolin. Terus yang keenam itu ada neuropeptida tadi ya, yang merupakan gabungan dari beberapa asam amino. Contohnya adalah endorfin, enkafalin, kemudian substansi P dan neuropeptida Y. Jadi kalau yang tadi kan neurotransmitter kan kebanyakannya ada satu asam amino ya. Tapi kalau yang neuropeptida ini adalah banyak rangkaian asam amino. Kemudian
efek dari neurotransmitter itu tergantung reseptor dan lokasinya. Jadi beberapa neurotransmitter itu ada yang bersifat inhibisi dan ada yang bersifat eksitasi. Contohnya glutamat. Glutamat itu neurotransmitter yang sifatnya eksitasi, terutama dia banyak di sistem saraf pusat. Kalau GABA itu neurotransmitter yang sifatnya inhibisi atau menghambat. Ini juga di sistem saraf pusat. Kalau glisin itu neurotransmitter yang sifatnya inhibisi, terutama di medula spinalis ya. Ada neurotransmitter yang sifatnya eksitasi tetapi juga inhibisi. Ini juga tergantung dari lokasinya. Contoh misalnya ya asetilkolin. Asetilkolin itu kalau di otot jantung dia akan menyebabkan terjadinya proses inhibisi sehingga denyut jantung menurun. Tetapi kalau dia berada di otot rangka, maka dia justru akan menyebabkan terjadinya aktivasi sehingga otot rangka mengalami kondisi kontraksi. Nah, ini contohnya ya. Ini kan di otot rangka. Jadi asetilkolin kalau berikatan dengan reseptor asetilkolin yaitu reseptor muskarinik yang ada di otot rangka, ini akan menyebabkan pembukaan kanal ion sehingga natrium masuk, kalsium masuk, maka terjadilah kontraksi. Sebaliknya, kalau dia di otot jantung, ini asetilkolin berikatan dengan reseptornya, maka dia justru akan menghambat pengeluaran ion natrium dan masuknya ion natrium dan kalsium sehingga akan menyebabkan kontraksi dari otot jantung itu akan menurun. Berikutnya adalah macam reseptor neurotransmitter yaitu ada metabotropik reseptor. Jadi neurotransmitter ini akan secara tidak langsung mengaktifkan protein kanal ion. Jadi gini, kalau ada neurotransmitter, kemudian neurotransmitter itu berikatan dengan reseptor, maka reseptor ini nanti akan aktif sehingga dia akan menyebabkan terjadinya aktivasi namanya adalah protein J ya. Nah, protein J yang aktif ini nanti akan mengaktifkan kanal ion sehingga barulah terjadi apa perpindahan dari ion. Jadi natrium akan masuk, kalsium akan masuk ke dalam sel sehingga terjadi kondisi depolarisasi. Ini yang disebut dengan metabotropik. Jadi dia harus berikatan dengan reseptor, kemudian reseptor akan mengaktifkan J protein, kemudian dia mungkin juga mengaktifkan second messenger, baru dia akan membuka kanal ion. Kemudian yang kedua adalah ligand gate kanal ion. Jadi kalau ada neurotransmitter, di mana neurotransmitter itu berikatan dengan reseptor ya, reseptornya terutama kanal ion, kemudian terjadi perubahan kanal ionnya membuka langsung, sehingga nanti akan terjadi masuknya ion dari ekstrasel masuk ke intrasel sehingga terjadi depolarisasi ini yang disebut dengan ligand gate kanal ion. Ini macam-macam neurotransmitter dan cara bekerjanya. Jadi kalau GABA itu dia bisa bekerja secara ligand gate, jadi dia akan mempengaruhi kanal ion secara langsung sehingga dia tidak terbuka ya kanal ionnya karena dia sifatnya inhibisi atau lewat metabotropik tadi sehingga dia akan menyebabkan penutupan dari kanal ion karena dia tidak membuka karena dia tidak mengaktifkan protein J tadi sehingga tidak terjadi pembukaan kanal ion. Kemudian kalau glutamat juga bekerja secara ligand gate dan metabotropik tapi efeknya eksitasi. Kalau glisin ini hanya ligand gate efeknya inhibisi. Kemudian kalau golongan dopamin, norepinefrin, epinefrin itu semuanya metabotropik. Serotonin itu bisa metabotropik, bisa ligand gate.
histamin, adenosin itu juga metabotropik. Kalau ATP itu bisa ligand gate maupun metabotropik yang sifatnya eksitasi. Asetilkolin pun juga demikian, sedangkan neuropeptida itu lebih banyak pada metabotropik. Jadi semua neurotransmitter itu kebanyakan sifatnya adalah eksitasi, kecuali glisin dan GABA. Ya, jadi kalau ujian diingat-ingat, pokoknya kalau glisin dan GABA pasti efeknya adalah inhibisi neuron berikutnya. Kalau lainnya adalah eksitasi. Kemudian ada yang disebut dengan neurotransmitter yang unkonvensional. Jadi yang konvensional tadi kan yang ligand gate atau metabotropik. Nah, ini ternyata ada dua neurotransmitter yang beda ya dari biasanya. Itu adalah endokannabinoid dan gasotransmitter. Jadi gasotransmitter itu adalah gas. Contohnya adalah nitric oxide, kemudian CO. Nah, keduanya ini tidak tersimpan di dalam vesikel. Jadi nanti dari presinap menuju posinap itu tidak berikatan dengan reseptor, tapi dia langsung menembus membran sel. Kemudian baru mengaktifkan molekul di dalam sel untuk menimbulkan suatu respon. Jadi ini yang apa namanya berbeda dengan dua. Aduh, bentar, dingin. Berikutnya adalah neurotransmitter asetilkolin ya. Jadi kita bahas macam-macam neurotransmitternya. Nah, neurotransmitter asetilkolin ini banyak berperan di dalam sistem saraf pusat maupun di dalam sistem saraf perifer ya. Jadi dia sifatnya adalah eksitasi. Kemudian reseptornya ini ada reseptor muskarinik maupun reseptor nikotonik. Kemudian ada obat-obat yang sifatnya agonis ataupun antagonis. Jadi kalau antagonis itu adalah menghambat kerja asetilkolin. Kalau yang agonis itu meningkatkan kerja dari asetilkolin. Jadi misalnya atropin. Ini merupakan antagonis dari eh, antagonis dari muskarinik reseptor asetilkolin sehingga dia akan meningkatkan menurunkan aktivitas parasimpatis di otot rangka dan kelenjar. Misalnya gini, ada pasien minum Baygon ya. Nah, Baygon itu eh, dia akan menyebabkan dia akan menyebabkan kerusakan dari enzim yang mengeliminasi asetilkolin sehingga di celah sinap itu asetilkolinnya berlebih. Kalau asetilkolin tadi tidak dihancurkan sehingga efeknya berlebih, maka kalau di otot rangka dia akan menyebabkan kontraksi. Nah, yang bermasalah itu apabila kontraksinya itu ada di otot-otot di daerah pernafasan, sehingga eh, pasien akan merasa seperti tercekik. Kemudian juga efek dari asetilkolin di kelenjar saliva ya itu dia akan merangsang sehingga sekresi air saliva atau liurnya semakin banyak tetapi dia nggak bisa ditelan karena otot-otot di daerah otot-otot untuk menelan dan otot pernafasannya itu kontraksi semua sehingga dia akan sesak nafas. Nah, untuk mengurangi efek tersebut, maka dia diberikan atropin. Nah, atropin ini kalau diberikan pada pasien-pasien dengan intoksikasi baygon tadi, maka dia akan memecah asetilkolin sehingga asetilkolin tidak banyak di dalam di dalam celah sinap tadi sehingga akan terjadilah proses relaksasi dari otot-otot rangka, kemudian juga penurunan sekresi dari saliva. Berikutnya yang agonis. Kalau yang agonis kan dia efeknya meningkatkan ya. Contohnya itu adalah neostigmin. Jadi neostigmin ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan
apa namanya, hmm, miastenia gravis ya. Jadi ada kelemahan otot-otot di daerah palpebra sehingga palpebra itu tidak bisa membuka ya. Jadi dia akan cenderung mata itu akan cenderung tertutup karena kekurangan asetilkolin. Nah, dengan pemberian neostigmin tadi, maka asetilkolin akan ditambah sehingga dia akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot-otot di daerah palpebra, maka palpebra bisa kembali membuka. Bagaimana sintesanya? Jadi asetilkolin itu berasal dari glukosa, kemudian glukosa ini akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian dia akan masuk ke mitokondria, nanti akan terbentuk asetil CoA atau asetil koenzim A, kemudian ditambah dengan kolin, nanti dia akan berubah menjadi asetilkolin. Nah, asetilkolin yang dihasilkan akan disimpan di vesikel. Kalau misalnya ada proses eksitasi sehingga apa namanya ada rangsangan ya, ada rangsangan sehingga terjadi aksi potensial sampai ke eh, akson terminalis, maka ada ion kalsium masuk ke akson terminalis, maka vesikel ini akan bergerak ke pinggir, kemudian dia terjadi fusi dan terjadi sekresi asetilkolin di celah sinap. Nah, kemudian asetilkolin ini nanti akan berikatan dengan reseptor di posinap untuk menimbulkan efek. Sisanya ini nanti asetilkolin akan masuk ke sel glia, jadi dia diinaktifkan atau masuk kembali ke presinap ya. Jadi untuk dibentuk kembali menjadi asetilkolin. Ini adalah lokasi tempat bekerjanya ya. Jadi ada di korteks, ada di medula dari otak, kemudian juga di brainstem. Sifatnya adalah eksitasi. Kemudian berikutnya adalah neurotransmitter glutamat. Jadi kalau glutamat itu dia berasal dari glutamin. Glutamin itu merupakan metabolisme dari protein ya. Jadi glutamin ini nanti akan masuk ke akson, kemudian dia akan menuju ke mitokondria. Dia akan diubah menjadi glutamat. Selanjutnya glutamat ini nanti akan disimpan di vesikel, kemudian dia akan dikeluarkan ke celah sinap kalau memang ada rangsangan. Nah, glutamat ini akan bekerja di posinap. Sifatnya adalah eksitasi, sehingga dia menimbulkan efek respon positif ya pada daerah posinap. Supaya tidak berlebihan, maka glutamat yang ada di celah sinap ini nanti akan masuk ke sel glia, maka dia akan diubah kembali menjadi glutamin. Dari glutamin ini nanti akan masuk kembali ke sel neuron presinap untuk dibentuk menjadi glutamat kembali atau langsung diserap sehingga nanti akan masuk ke vesikel untuk dibuat dalam bentuk glutamat. Glutamat ini juga sifatnya eksitasi ya, terutama di daerah otak. Kemudian kalau misalnya eksitasinya itu berlebih ya, maka dia akan menyebabkan gangguan. Contohnya pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu glutamatnya terlalu tinggi. Nah, karena glutamatnya terlalu tinggi, eksitasinya juga terlalu berlebihan sehingga banyak sel neuron yang mengalami kematian sehingga terjadilah gangguan fungsi dari otak. Dan salah satunya adalah kalau otak itu adalah fungsi luhur ya, apakah itu fungsi memori, fungsi kognitif, fungsi persepsi, kemudian mungkin juga fungsi pertimbangan dan lain sebagainya itu semuanya mengalami gangguan sehingga timbul gangguan-gangguan seperti pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian glutamat ini juga berperan di dalam patomekanisme dari penyakit yang disebut dengan Alzheimer ya. Alzheimer ini adalah gangguan memori ya, gangguan memori yang disertai dengan gangguan psikologi yang lain dan sifatnya adalah apa namanya?
progresif ya. Jadi Alzheimer itu kalau orang awam bilangnya sakit pikun gitu ya. Jadi pada orang-orang tua terutama ini terjadi kematian dari banyak sel neuron terutama untuk sel neuron yang sifatnya fungsi kognitif dan memori. Kemudian nanti akan menyebar ke eh, neuron-neuron lain yang berfungsi sebagai apa proses pengaturan fungsi luhur. Sehingga nanti selain ada gangguan memori, nanti pasien ini juga akan mengalami gangguan psikologi. Berikutnya adalah GABA. Jadi GABA itu bahan dasarnya adalah juga glutamin, kemudian nanti diubah menjadi glutamat, selanjutnya diubah menjadi GABA, kemudian masuk ke vesikel. Dan pada saat dikeluarkan, GABA ini nanti akan masuk ke celah sinap, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor di possinap. Efeknya adalah negatif, sehingga possinap tidak berespon. Kemudian GABA ini supaya tidak terjadi berlebihan, efeknya di possinap, maka dia juga akan dibawa ke sel glia, maka dia akan diinaktifkan, dia akan diubah menjadi glutamin, kemudian glutamin akan masuk kembali ke presinap untuk nanti diubah menjadi GABA lagi. Kalau terlalu banyak saya terlalu banyak GABA, ini juga eh, orangnya juga anu ya, apa namanya juga respon otaknya menjadi menurun. Jadi misalnya pada pasien dengan gangguan jiwa yang gangguan neurotransmitternya disebabkan karena GABA yang berlebih, maka dia menjadi kesulitan untuk melakukan atau mengawali suatu gerakan. Jadi dia akan diam gitu. Kemudian nanti akan untuk melakukan gerakan kembali itu kalau mungkin ada rangsangan misalnya ditepuk kaget, nah baru dia akan aktif lagi, kemudian diam lagi. Nah itu karena kelebihan GABA-nya. Jadi efeknya menjadi inhibisi. Atau contohnya adalah pada pasien-pasien dengan penyakit Parkinson ya. Jadi kalau kalian pernah baca misalnya tentang ceritanya petinju yang terkenal ya Muhammad Ali. Nah itu kan karena terlalu sering kepala itu dipukul lawan mainnya pada saat bermain tinju ya, maka terjadi kerusakan di bagian otak yaitu di bagian basal ganglia. Nah, di basal ganglia itu banyak sekali gabanya. Sehingga gabanya berlebihan, maka pada saat GABA itu berlebihan, maka proses eh, eksitasi itu menjadi terganggu. Akibatnya dia menjadi lebih lambat responnya sehingga apa namanya menjadi diam, tidak bisa bergerak. Itu semuanya karena adanya peningkatan neurotransmitter yang sifatnya inhibisi. Berikutnya adalah glisin. Glisin ini adalah neurotransmitter inhibisi yang ada di medula spinalis ya. Jadi dia berasal dari serin, kemudian diubah oleh enzim serin transhidroksimetilase menjadi glisin. Dia banyak ditemukan di medula spinalis, kemudian di brainstem bagian bawah dan di retina. Glisin ini akan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi neuron karena pembukaan kanal klorida yang bermuatan negatif ya. Sehingga klorida yang banyak di ekstrasel itu masuk semua ke dalam sel. Maka klorida yang membawa muatan negatif menyebabkan intrasel muatannya menjadi negatif sehingga dia tidak terjadi eksitasi. Berikutnya adalah dopamin. Dopamin ini bahan dasarnya adalah tirosin, dia diubah menjadi L-dopa, kemudian menjadi dopamin disimpan di vesikel. Selanjutnya kalau dibutuhkan dia akan dikeluarkan di celah sinap. Dopamin ini akan berikatan dengan reseptor, efeknya adalah eksitasi. Sehingga dia akan menyebabkan respon positif di postsinap. Kemudian supaya tidak terjadi efek yang berlebihan, maka dopamin juga akan diinaktifkan. Jadi dia akan ditarik masuk kembali ke dalam presinap atau dia diinaktifkan oleh enzim ya. Namanya adalah monoamin oksidase. Kemudian
juga enzim COMT ya. MAO dan COMT ini akan merubah dopamin menjadi bahan yang sifatnya tidak apa namanya, tidak aktif lagi ya. Sehingga efek di dalam possinap itu tidak terjadi secara berlebihan. Kalau dopamin karena sifatnya eksitasi, dia banyak ditemukan di otak ya. Di otak baik itu untuk di daerah korteks maupun di daerah medula. Berikutnya adalah norepinefrin. Jadi kalau norepinefrin ini sama dengan dopamin, jadi bahan dasarnya adalah tirosin, kemudian berubah menjadi L-dopa, dopamin, kemudian menjadi norepinefrin. Dilepaskan di celah sinap, dia akan berikatan dengan reseptor di posinap, kemudian dia akan menimbulkan efek positif di posinap. Supaya tidak terjadi efek berlebihan, maka norepinefrin ini juga diinaktifkan oleh enzim MAO dan COMT karena dari bahan dasarnya sama ya dengan dopamin sehingga diinaktifkan oleh dua enzim yang sama atau ditarik kembali masuk ke presinaps sehingga jumlah norepinefrin di celah sinap tidak berlebihan. Kemudian selain norepinefrin juga ada epinefrin. Epinefrin, norepinefrin, dan dopamin ini bahan dasarnya sama. Ada tirosin, L-dopa, dopamin, kemudian berubah menjadi norepinefrin, norepinefrin diubah lagi menjadi epinefrin, kemudian masuk ke vesikel, dikeluarkan, di celah sinap, epinefrin akan bekerja di possinap, berikatan dengan reseptor, menimbulkan efek yang positif. Kemudian untuk mencegah terjadi efek secara berlebihan, maka dia akan diinaktivasi oleh enzim MAO dan COMT atau ditarik masuk kembali ke dalam presinap. Kalau epinefrin itu reseptornya banyak ya, jadi ada alfa satu, alfa 2, beta satu, beta 2, beta 3, adrenergik. Kemudian nanti efeknya juga berbeda tergantung dari jenis reseptor yang diikat ataupun berbeda tergantung dari lokasinya. Contoh misalnya alfa satu ya, alfa satu itu banyak terdapat di pembuluh darah. Kalau dia berikatan dengan reseptor alfa satu adrenergik, maka dia akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Kemudian kalau alfa satu ini selain di pembuluh darah ada di gastrointestinal, di ginjal, dan di otak. Sehingga efeknya ini eksitasi. Tetapi kalau misalnya dia berikatan dengan alfa 2 yang ada di pembuluh darah, maka justru terjadi proses apa namanya vasodilatasi ya jadi kebalikannya. Kemudian kalau alfa 2 ini di pankreas dia akan menyebabkan pelepasan glukagon, kemudian terjadi kontraksi sphincter di GI tract dan terjadi agregasi trombosit. Jadi tergantung dari lokasi dan tergantung dari reseptornya ya. Berikutnya adalah serotonin. Serotonin ini bahan aktifnya atau bahan dasarnya ada triptofan, kemudian diubah menjadi 5-hidroksitriptofan, 5-hidroksitriptamin, kemudian menjadi serotonin. Nah, serotonin ini masuk ke vesikel, kemudian dikeluarkan di celah sinap. Kemudian nanti vesikel serotonin yang ada di celah sinap berikatan dengan reseptor, maka dia akan menghasilkan efek eksitasi. Supaya tidak berlebihan, maka serotonin ini juga akan diserap kembali eh, oleh presinap untuk masuk ke dalam vesikel. Ini bagian otak yang apa tempat tempat kerjanya dari serotonin ya. Jadi ada di korteks, ada di medula, juga ada di brainstem. Serotonin berperan dalam pengaturan sensasi nyeri di brainstem, kemudian juga berperan dalam pengaturan perilaku dan nafsu.
Kemudian serotonin ini dihasilkan oleh kelenjar pineal sebagai prekursor melatonin yang berperan dalam pengaturan pola tidur. Sehingga kalau ada gangguan tidur itu berarti terjadi gangguan sekresi dari serotonin. Jadi kalau misalnya dia apa berkurang ya jumlahnya, maka dia menjadi ada gangguan dari tidur. Ini apa namanya animasinya ya. Coba kita lihat dulu. Ini adalah hubungan antar sel neuronnya. Jadi rangsangannya dilanjutkan melalui akson seperti arus listrik gitu ya. Nah, nah normalnya kan positif ya. Kemudian positif masuk ke sel terjadi eksitasi terus nanti keluar lagi. Nah, sampai di posinap, maksud saya di terminalis ya, akson terminalis nanti akan terjadi pengeluaran dari neurotransmitter. Nah, neurotransmitter yang keluar di sela sinap ini nanti akan berikatan dengan reseptor di posinap. Sehingga terbukalah kanal ion, maka terjadi eh, efek di posinap. Apakah itu nanti negatif atau positif? Tergantung dari neurotransmitternya ya. Selesai? Apakah ada pertanyaan? Halo, kemarin saya ada dapat videonya. Sebentar ya, tak cari. No. Video sinap. Kemarin saya nemu lupa tak taruh mana. Nanti tak carikan aja deh. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Terus saya izin bertanya, Heeh. untuk aksi potensial kan dari kondisi istirahat ke kondisi istirahat lagi. Mm-mm. Nah, itu sekali aksi potensial itu terjadi sekali atau berulang-ulang ya, dokter? Ya tergantung rangsangannya. Jadi biasanya kalau saraf itu kurang dari 1 detik. Jadi ada rangsangan gitu ya, ada rangsangan, kemudian ada apa neurotransmitter yang dikeluarkan, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor di posinap kan, kemudian dia akan menimbulkan aksi potensial di posinap. Nah, eh, kalau misalnya apa namanya neurotransmitternya itu hilang, ya maka akan terjadi berhenti rangsangan tersebut. Jadi
Seperti misalnya kita rangsang misalnya kita rangsang di sini ya. Ini kan ada rangsangan misalnya kita cubit gitu ya. Maka kan rangsangan ini kan diterima oleh reseptor yang ada di apa namanya? Di reseptor nyeri. Nah, rangsangan di reseptor nyeri ini nanti kan akan dilanjutkan masuk ke neuron sensoris. Nah, di neuron sensoris itu nanti akan diolah sehingga dia akan menyebabkan terjadinya aksi potensial. Nah, aksi potensial itu nanti akan dijalarkan atau dilanjutkan, ditransmisikan ke neuron berikutnya yang ada di medula spinalis, kemudian masuk ke otak, sehingga kita mempersepsikan ada rangsangan nyeri. Nah, proses ini terjadinya sepersekian detik, sehingga kurang dari 1 detik. Jadi rangsangan itu kenapa kita bisa langsung merasakan ya, karena memang penjalarannya itu kurang dari 1 detik. Sehingga begitu ada rangsangan, kemudian dia nanti kan eh, tadi kan pada saat apa ada rangsangan kan ada depolarisasi ya. Setelah depolarisasi kan terjadi repolarisasi. Jadi sel saraf itu setelah semua depolarisasi maka dia akan segera melakukan proses repolarisasi. Nah, repolarisasi itu kenapa? Ya karena eh, neurotransmitternya terlepas dari reseptor. Kemudian nanti akan masuk lagi neurotransmitter merangsang lagi, terlepas lagi gitu. Sifatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya rangsangannya diberikan terus-menerus, di mana neurotransmitter itu berikatan terus dengan reseptor, maka akan terjadi rangsangan yang berlebihan. Contohnya kalau terjadi kram. Kram itu kan karena otot tidak bisa relaksasi. Jadi rangsangan terus-menerus, kemudian terjadi depolarisasi terus-menerus. Lah depolarisasinya itu kalau di otot kan terjadi kontraksi. Nah, karena kontraksi terus-menerus, maka terjadilah kondisi yang disebut dengan tetani. Kalau tidak ada itu kalau apa eh, mekanismenya ya karena neurotransmitter tadi itu tidak terlepas dari reseptornya gitu. Jadi normalnya dia terikat kemudian menimbulkan efek terus terlepas. Nempel lagi, terlepas lagi, nempel lagi, terlepas lagi gitu. Iya dokter, terima kasih. Ya, ada lagi? Cukup? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kamu bisa tanya saya. Kamu bisa WA atau mungkin ketemu saya ya, diskusi dengan saya. Jangan takut dan jangan malu bertanya ya, karena kalau malu bertanya itu sesat di jalan. Ya, baik, bisa kita akhiri untuk kuliah hari ini. Ya, kalau sudah bisa eh, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dokter. Terima kasih Terima dokter. kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, saya live ya. Wis Ya absen. dokter. Sudah absen. Sudah dokter. Ya wis. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih.